Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas teori mengenai peluang. Oke, sebelum kita belajar jauh mengenai peluang, alangkah baiknya teman-teman buka dulu buku halaman 200. Di sini ada pemahaman mengenai konsep peluang itu sendiri. Ya, untuk membuktikan peluang itu apa? Misalkan ada 5 siswa yaitu Adi, Beta, Cika, Dodo, dan Erwin melakukan percobaan melambungkan uang logam masing-masing sebanyak 100 kali. Hasil percobaannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi si Adi, Beta, Cika, Dodo, dan Erwin ini melambungkan uangnya itu sebanyak 100 kali. Misalkan ini uang logam 1000. Nah, ini tuh bagian angkanya. Nah, sedangkan yang ini bagian gambarnya. Mungkin di buku juga sudah ada ya. Di sini contohnya ada uang logam 200, uang logam 1000, dan uang logam 500. Di 5 anak ini melambungkan uang logamnya itu sebanyak 100 kali. Contohnya seperti ini. Misalkan 1, 2, sampai dengan 100 kali. Maka hasilnya ini adalah muncul gambarnya itu untuk Adi sebanyak 52 kali, sedangkan muncul angkanya sebanyak 48 kali. Untuk Beta, muncul gambarnya itu 50 kali dan muncul angkanya itu sebanyak 50 kali. Untuk Cika, muncul gambarnya itu 49 kali dan muncul angkanya itu 51 kali. Dan untuk Dodo, muncul gambarnya itu 47 kali dan angkanya itu sebanyak 53 kali. Dan yang terakhir untuk Erwin itu muncul gambarnya 54 kali dan muncul angkanya itu 46 kali. Nah, setiap siswanya ini berbeda-beda ya hasil dari melambungkan koinnya ini. Jadi setiap muncul gambar dan angkanya ini setiap orang berbeda-beda. Maka kita uraikan dari hasil percobaan Adi. Oke, Adi ya. Muncul gambarnya ini sebanyak 52 per 100. 100 dari mana? Karena masing-masing dicoba atau si koinnya ini dilambungkan sebanyak 100 kali. Maka hasilnya itu 52 per 100. Ini untuk gambar saja. Nah, untuk beta ini menghasilkan 50 kali gambar, berarti 50 per 100. Jika ini 49, berarti 49 per 100. Untuk Dodo ini 47, berarti 47 per 100. Dan untuk Erwin ini hasilnya 54 per 100. Oke, jadi rumusnya itu muncul gambar per atau dibagi banyak percobaan. Ini untuk gambar, berarti teman-teman nanti bisa hitung sendiri. Untuk muncul angka, berarti untuk angka ini ada 48 per 100, 50 per 100, 51 per 100, 53 per 100, dan 46 per 100. Oke, sekarang kita masuk ke materi peluang empirik. Peluang empirik ini disebut juga sebagai frekuensi relatif. Artinya, perbandingan antara frekuensi suatu kejadian terhadap banyak percobaan yang dilakukan. Untuk rumus peluang empirik ini adalah PA sama dengan NA per NS. Di sini P dalam kurung A ini artinya peluang, N dalam kurung A ini artinya frekuensi suatu kejadian, dan N dalam kurung S ini artinya frekuensi percobaan. Oke, sekarang kita pahami dulu dari contoh soal berikut ini. Oke, agar lebih paham mengenai peluang empirik, kita pelajari terlebih dahulu untuk contohnya. Contohnya di sini, ambillah sebuah dadu, kemudian lemparkan sebanyak 11 kali. Misalkan hasil yang diperoleh sebagai berikut. Kalau misalkan teman-teman di rumah ada dadu, bisa dicoba untuk percobaan melemparnya sebanyak 11 kali. Nah, dari hasil percobaan ini, yang pertama itu kan dadu itu ada mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk mata dadu 1, ketika dicoba sebanyak 11 kali itu munculnya hanya 3 kali. Berarti kita tulis di sini turusnya itu 3 dan kemunculannya itu 3.
banyak percobaannya sama sebanyak 11 kali, maka nilai peluangnya itu 3/11. Kenapa bisa 3? Karena dia munculnya hanya 3 kali. Dan kenapa dibagi 11? Karena banyak percobaannya itu sebanyak 11 kali. Oke, sekarang kita masuk ke mata dadu 2. Mata dadu 2 ini ketika dilemparkan sebanyak 11 kali, dia hanya muncul sebanyak 1 kali. Nah, berarti hasil nilai peluangnya itu 1/11 karena dia munculnya hanya 1 kali dan banyak percobaannya sebanyak 11 kali. Sekarang kita masuk ke mata dadu 3. Mata dadu 3 ini dia munculnya sebanyak 2 kali. Banyak percobaannya sama sebanyak 11 kali, maka nilai peluangnya itu 2/11. Untuk mata dadu 4, dia muncul hanya 1 kali, banyak percobaannya 11 kali, maka nilai peluangnya itu 1/11. Sekarang untuk mata dadu 5 ini dia muncul sebanyak 3 kali. Banyak percobaannya sebanyak 11 kali, maka nilai peluangnya itu 3/11. Untuk yang terakhir mata dadu 6, dia muncul hanya 1 kali, banyak percobaannya 11 kali, maka nilai peluangnya itu sebesar 1/11. Pada contoh soal, pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 12 kali. Ternyata tim sepak bola Indonesia menang 6 kali, seri 4 kali, dan kalahnya 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim sepak bola Indonesia akan menang? Oke, cara menyelesaikan soal contoh tadi itu, pertama kita harus tahu dulu sepak bola ini dilaksanakan berapa kali. Di sini sudah ada sebanyak 12 kali, berarti NS-nya itu sebanyak 12. Selanjutnya tim Indonesia menang sebanyak 6 kali, berarti NA-nya ini sama dengan 6. Maka peluang tim Indonesia menang adalah teman-teman tinggal masukkan aja NA per NS, berarti 6/12, hasilnya itu 1/2. Kenapa 1/2? Karena 6 dibagi 6 hasilnya 1, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Seperti itu. Tugasnya adalah teman-teman siapkan uang logam sebesar 500 dan 1000. Selanjutnya, catatlah banyaknya sisi angka dan sisi gambar yang muncul setelah dilambungkan sebanyak 25 kali. Nah, di sini sudah ada contoh tabelnya. Pertama, di sini ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Contoh. Ini ada pecahan uang logam 500 dan 1000. Selanjutnya kita lambungkan. Oke, hasilnya itu 500 ini kita anggap sebagai uang logam 1 dan 1000 ini kita anggap sebagai uang logam 2. Nah, untuk 1 kali lambungan itu hasilnya dia untuk uang logam 1 itu muncul angka. Oke, angka. Nah, selanjutnya untuk uang logam 2 dia muncul gambar. Berarti termasuknya di tabel kedua, berarti angka, gambar. Selanjutnya kita tulis di sini 1. Selanjutnya. Oke, hasilnya itu untuk uang logam 1 dan ini uang logam 2. Untuk uang logam 1 dia muncul gambar, untuk uang logam 2 dia muncul angka. Berarti masuknya di sini ya, gambar, gambar, angka. Berarti kita tulis di sini 1. Ini adalah hasil dari lemparan uang logam 500 dan 1000 yang udah Ibu coba. Hasilnya ini adalah untuk uang logam 1, uang logam 2 muncul angka-angka ini sebanyak 3 kali, angka gambar ini sebanyak 6 kali, gambar angka ini sebanyak 13 kali, dan untuk gambar-gambar ini sebanyak 3 kali. Maka total dari frekuensinya ini adalah 25. Oke, paham ya? Jadi kenapa di sini ditulisnya uang logam 1, uang logam 2? Jadi ini uang logam 1, ini uang logam 2. Kenapa yang pertama kita tulis angka-angka dulu? Karena bisa saja kemungkinan dua-duanya ini keluar angka-angka.
gitu ya. Selanjutnya kemungkinan juga uang logam satu ini muncul angka, sedangkan uang logam ini muncul gambar. Berarti nanti akan seperti ini. Selanjutnya kemungkinan juga untuk uang logam 1 dia akan muncul gambar, untuk uang logam 2 dia akan muncul angka. Seperti itu. Selanjutnya ada juga kemungkinan uang logam 1 akan muncul gambar dan uang logam 2 juga akan muncul gambar. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman tinggal tulis saja ketika dilambungkan itu bagaimana fenomenanya, apakah uang logam 1 muncul angka ataukah gambar, atau juga apakah uang logam 2 ini muncul angka atau gambar. Nanti disesuaikan berdasarkan tabel yang telah dibuat. Seperti itu.